Dan kunci untuk menjadi ulul albab adalah hidayah, dan kunci hidayah adalah telinga. Alladzina yastami'unal qaul, kemampuan memasangkan telinga. Dan orang-orang yang takut tidak mungkin memasangkan telinga. Belum apa-apa sudah menjas, belum apa-apa sudah menyalahkan. Makanya saya sengaja membuat satu judul kajian di YouTube, kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Dan siapa kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Adalah orang yang sombong, yang menutup diri dari pendapat orang lain, yang menutup diri dari kritik orang lain, yang merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, merasa satu-satunya dia yang paling selamat di semesta ini, dan kemudian menyalahkan pihak lain. Gak peduli orang lain belajar apa, dia tidak mau tahu. Tertutup pikirannya pada orang lain. Dan orang yang tertutup pikirannya sama saja seperti dia terjun payung dan parasutnya tidak terbuka, nyungsep. Makanya siapapun orang yang tertutup pikirannya dan kemudian menutup pikirannya dari pandangan orang lain, nyungsep. Persis seperti orang yang terjun payung kemudian parasutnya tidak terbuka, gak bisa mengendalikan. Makanya dia bisa nyungsep, hancur lebur kehidupannya. Itulah orang-orang yang dalam bahasa psikologi disebut mental blocking. Jadi sudah ada blok, sudah ada cover, sudah ada tutup. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, tapi orang kafir itu sesungguhnya mungkin juga bisa jadi Anda yang menutup diri terhadap pandangan orang lain. Kafir kan dari kata cover, cover itu kan tutup. Makanya kan kita harus belajar dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Apakah ketika kalian takut ada di sini? Mereka yang takut tidak ada di sini. Dan saya berulang kali mengatakan, kalian belajar dengan saya itu berisiko, karena akan jadi cerdas. Itu risiko yang paling berbahaya, belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar, sekaligus menjadi cerdas. Gak apa-apa, karena bahaya belajar dengan saya. Bahayanya belajar dengan saya, kalian jadi terbuka dan cerdas. Bahkan lebih bahaya lagi, karena kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri. Karena hidupmu terlalu habis mentertawakan orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh. Kalau sudah pakaian kayak gini, kalian itu mulai menjas orang. Orang lain rambutnya keluar 1 lembar aja, udah langsung neraka. Karena rambutmu rapih ke dalam semua. Begitu? Baik, kita masuk ke topik kita. Itu baru judul. Seperti biasa, saya bicara judul dulu supaya semuanya clear. Ini akan kita bicarakan. Ya. Dan kompetensi yang sedang saya bangun adalah satu. Kalian setelah belajar dengan saya hari ini bebas dari tawanan rasa takut. Itu yang mau saya bangun. Baik, kita mulai dari satu ayat dalam Al-Quran. Dan ayat ini sangat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren, saya paling suka tuh kalau guru ngaji saya itu ketika ngimami itu baca ayat ini paling suka. Ya kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab. Jadi saya suka, ini ayat yang paling saya suka ini. Ya, makanya ayat ini kalau saya sholat juga sering saya baca. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa orang ini? Siapa? Ya jelas orang ini sudah tahu Allah. Karena orang yang belum tahu tidak mungkin mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, banyak yang sembarangan.
Gak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Ayat ini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, udah pancek, sudah kenal kepada Allah, sudah liko kepada Allah, sudah manunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami, menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya garam, tapi berani membuat pelatihan tentang rasa garam. Waras nggak? Izin bicara itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang sudah mengalami. Ini ada orang Majalaya nih. Di mana Majalayanya? Ibun, pasti lewat jembatan kuning toh? Bagus nggak jembatan kuning? Bagus. Suka berfoto nggak di sana? Suka. Ada apa saja di sana? Ada badut, ada robot, betul nggak? Ada jurang. Kenapa saya bisa cerita? Loh, saya juga sering lewat situ kalau mau pulang kampung. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami. Coba tanya orang yang belum pernah ke sana, ditanya jembatan kuning, nggak ngerti. Ngerti maksud saya? Nah, jadi oleh karena itu di Quran surat terakhir, coba lihat. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba, kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa 3 surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami. Kan harapan Allah, kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua, puncaknya adalah kul. Dan kenapa Nabi Muhammad meletakkan 3 surah terakhir itu pakai kul semua? Itu tidak mungkin tidak ada saintifiknya, tidak mungkin tidak ada alasan ilmiahnya. Ada orang tua, ya, anaknya minta piknik ke taman safari. Kemudian orang tua malah marah. Uang dari mana? Nyolot. Anaknya minta piknik ke taman safari, dia nyolot. Uang dari mana? Tetapi besok-besoknya anaknya disuruh cerita. Coba, taman safari menurut kamu bagus nggak? Waras nggak orang tua model gini? Yang waras itu izinkan anaknya pergi ke taman safari, besok suruh cerita atau bikin karya tulis. Walaupun mengarang, kan ngarangnya nggak bohong, dia hanya menuliskan yang dia alami. Sebetulnya bukan mengarang, menuliskan yang dia alami. Makanya saya nggak setuju di sekolah ada pelajaran mengarang. Jadinya anak didik kita pandai mengarang. Makanya kalian lihat ya, kalau beli buku ke toko buku, lihat. Kalau ada buku ditulis di luarnya, di covernya, buku ini dikarang oleh, udah jangan dibeli, pasti isinya ngarang. Tapi kalau ditulis oleh, masih mending tuh. Semoga yang dia tulis yang dia alami. Makanya saya kalau beli buku, saya lihat halaman belakangnya. Ini teknik saya beli buku. Begitu banyak daftar pustakanya, gak jadi saya beli. Pasti ngarang. Dan lucunya banyak orang yang beli buku lebih senang kalau daftar pustakanya banyak. Padahal kalau itu buku tebal, daftar pustakanya banyak. Kan sebetulnya itu buku cuman hasil nyuri dari buku orang. Makanya disebutnya juga dikarang oleh. Bayangkan buku agama nih ceritanya. Kemudian di depannya ada tulisan dikarang oleh.
Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Tapi kalau ditulis oleh, kan agak lumayan, walaupun masih ngarang. Ini ngerti nggak saya bicara? Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Makanya 3 surah terakhir semua kul. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita. Yang gak ngalamin suruh cerita kan ngarang isinya. Paham maksud saya? Bisa bedakan. Ini orang ngarang atau cerita yang sebenarnya. Bisa bedakan? Bisa. Makanya disitulah kita harus punya filter. Mana bohong, mana kebenaran. Karena yang kebohongan kalau diulang berkali-kali, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Betul nggak? Nah, lanjut ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu. Maka dia kemudian teguh pendirian dengan ucapannya. Gitu nggak kalian? Ya akan teguh pendirian kalau yang dikatakan pengalaman. Tapi kalau kalian mengatakan Tuhanku Allah, kenal enggak? Tahu enggak? Padahal dia bersamamu, lebih dekat kepadamu dari urat nadi lehermu. Gak berusaha untuk mengenalnya. Ujuk-ujuk mengatakan Tuhanku Allah. Jujur nih, saya mau nanya. Orang itu dikatakan sholat menyembah Allah, kalau sepanjang sholat dia mengingat Allah. Itu dikatakan menyembah Allah. Kalau sholat diartikan menyembah, gak apa-apa. Untuk yang dasar belajarnya gak apa-apa. Saya anggap gak apa-apa dulu. Karena di Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Dikatakan menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Clear sampai sini? Jujur nih, kalian sholat ingat piring gak? Berantakan di dapur? Ingat, apa yang kalian sembah? Saya nggak bilang ya. Kalian ketika Allahu Akbar ingat cucian nggak berantakan? Apa kalian sembah? Tapi lucunya, semua orang kalau ditanya, tadi kamu sholat nyembah siapa? Semua ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh diem. Coba Allah kalau teriak, aku tahu yang kamu ingat sepanjang sholat itu ini kata Allah. Untung aja Allah mah diam, cicing. Bager Allah mah cicing we Allah. Maraneh ngaku itu ngaku ieu, cicing we Allah. Gusti Allah anjeun teh pangeran abdi, calik we Allah. Sugan Allah teh usil. Lain senda maneh mah mangeran teh kana duit henteu Allah. Tara Allah mah. Allah mah tara cegekan kitu. Calik we Allah. Hening we Allah. Bager Allah mah. Betul enggak? Coba kamu. Ada orang bilang, ya, kamu baru aja ngasih jilbab misalkan sama orang. Terus orang tuh bilang gini, itu jilbab ti saha? Oh pamasihan kamari ti si anu, padahal numerena aya di dinya. Calawak teu. Oh pasti. Gak tahu terima kasih. Saya yang ngasih. Yo pasti gitu kan. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah mah calik. Ngerti maksud saya?
Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Teguh pendirian itu akan muncul kalau kita sudah mengalami. Tatanazzala alaihimul malaika, maka akan muncul dalam dirinya malaikat. Apa malaikat? Malaikat dari kata malak, milik, malakaini, malaikatun. Artinya adalah karep, tekad. Sering kan ngomong malaikat tapi nggak ngerti kalian? Itu ngasal aja. Nanti suatu saat saya bahas malaikat yang 10. Itu semua ada dalam diri kita. Sudah lihat belum? Pelajarannya cuma ngapalin dari kecil. Betul nggak? Pinter kalau kalian tanya 10 malaikat sekarang pasti hafal semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, apa lagi? Raqib, Atid. Tahu. Kamu bikin kesalahan, siapa yang tahu? Raqib. Kan kamu yang tahu. Kamu bikin kebaikan, siapa yang tahu? Kan kamu. Kamu bikin kebaikan, kamu yang tahu. Kamu bikin kesalahan, kamu yang tahu. Mana Raqib, mana Atid? Itu sadar wae ti baheula teh. Kamu ngasih sesuatu pada tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Kamu pelit ke tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Siapa yang tahu? Kamu. Siapa yang mencatat amalmu? Ya kamu. Tahu sekarang Raqib? Masih bingung? Udah kalau gitu nanti aja. Daya ngaji teh tara aya bukurna. Hafalkeun wae. Hafalkan semua. Itu udah 10 kalau pelajaran agama. Kalau gurunya yang lain, kalau guru saya masih 0. Kalau saya yang ngajar agamanya, mana buktinya? Pasti saya tanya. Kalau belum sampai bukti, belum bisa membuktikan, 0 kalau dari saya. Buat apa hafal? Hafal tuh nggak penting, ya. Nggak penting, karena dalam teori kognisi hafal itu adalah level kognisi yang paling dasar, paling rendah. Menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baru mensintesa. Nah, itu baru keren. Menghafal itu level kognisi yang paling rendah itu, ya, belum apa-apa. Udah biarkan aja. Gak ribut dia. Dia pengen ngaji. Semoga dia sempurna nanti. Lanjut. Oke, baik. Jadi malaikat itu apa? Tekad. Orang yang sudah sampai kepada Allah dan mengatakan qalu rabbunallah, sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah. Sumastaqamu, pasti dia teguh pendiriannya. Tatanazzala alaihimul malaika, maka turun dalam dirinya tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Untuk apa? Allah takhafu wala tahzan. Maka orang yang sudah benar-benar Tuhannya adalah Allah, 2 cirinya. 1, tidak takut. 2, tidak sedih. Nah, kapan seseorang takut? Kalau dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kapan seseorang sedih? Kalau sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Makanya saya sering katakan sama kalian, kalau kalian sekarang duduk di depan saya, ada rasa takut, berarti kalian tidak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Dan kalau sekarang kalian sedih, kalian juga nggak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Karena yang hadir di sini saat ini sekarang pasti damai. Itu yang namanya kebahagiaan, tuh hadir sebetulnya. Hadir di sini saat ini sekarang, rasakan kehadiran Allah dalam diri, rasakan keberadaannya, rasakan nafas kita, rasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita, tuh luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada kedamaian.
Jadi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, dan tekadnya semakin kuat, maka dia cirinya dua. Satu, dia tidak punya rasa takut. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. La takhaf wala tahzan. Keren gak ayat ini? Sekarang saya mau tanya, kita udah bebas dari rasa takut? Belum. Sudah bebas dari rasa sedih? Belum. Jadi kata-katamu sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, benar apa bohong? Gitu cara ngukurnya, gampang. Kalau masih takut, masih sedih, setiap ketemu orang ngeluh, setiap ketemu orang bicara susah, setiap ketemu orang selalu saja protes, tidak pernah damai, itu sudah bukti ucapanmu yang mengatakan Tuhanku adalah Allah masih bohong. Kartos, ini ayat tidak usah ditafsir karena ini udah jelas banget, tidak ruwet. Kalau saya kemarin ngasih kajian khusus kan tentang sholat 5 waktu, banyak yang mengernyitkan dahi ya, agak berat katanya ya kajian malam ini. Ya sekali-kali yang berat, yang ringan terus. Nah ini ringan nih, ringan, tidak usah ditafsir. Jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah, cirinya dua, satu tidak takut, dua tidak sedih. Itu aja. Tanya pada dirimu sekarang, masih takut? Makanya ada seorang seniman, dan saya setuju dengan kata-kata beliau, menghina Allah itu tidak usah kau menginjak-injak kitab sucinya, gak perlu. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah menghina Allah. Kan yang suka membuat kita takut itu besok kan? Padahal besok kalau masih hidup akan diperlakukan seperti sekarang. Hari ini pun kemarin kan dikhawatirkan. Betul? Pernah mengkhawatirkan hari ini? Ya pernah, seminggu yang lalu. Kenyataannya kan kalian baik-baik saja. Duit ada? Ada. Beras di rumah ada? Ada. Udah minum kopi tadi? Udah. Terus apa yang mau dikhawatirkan? Betul nggak? Baju masih dipakai kan? HP ada kuotanya? Ada. Galon di rumah ada? Ada. Ada isinya? Ada. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya kalau kita mau hadir di sini saat ini sekarang, apa yang mau kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Betul? Ada nggak yang berencana tadi pagi mau minum kopi di sini? Enggak kan? Tapi sampai sini kopi ada. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan siapa? Ya, semesta itu bekerja seperti itu. Begitu kamu tidak khawatir, tidak cemas, ya ada. Semakin khawatir, semakin cemas, semakin tidak ada. Jadi kalau nggak ada kopi, karena kamu mencemaskan tidak ada. Kenapa ada kopi? Karena tidak dicemaskan, tidak adanya. Kan ada. Paham maksud saya? Iya. Saya kemarin ke rumah sakit Santosa sama istri saya. Begitu masuk, ya mobil itu luar biasa padat kalau sore. Ya udah, saya dengan istri saya ya terbiasa. Ya udah, pasti ada parkir buat kita. Begitu saya datang, ada yang keluar. Masa orang selamanya di situ? Dan pas banget gitu, pas dia keluar, saya masuk. Udah, dapat parkir yang nyaman. Nah orang-orang yang susah dapat parkir karena sejak awal sudah berpikir saya nanti susah dapat parkir, takut nggak dapat parkir, semakin nggak dapat. Ini yang ringan-ringan dulu supaya gampang. Jadi kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, cirinya cuma dua, gak takut, gak sedih.
Maaf ya kalau saya meragukan kalian. Maaf. Karena setiap ketemu yang diceritakan tuh ketakutan aja. Betul nggak? Iya. Saya berfoto di Jelekong, takut ayah guru sakit, saya aja nggak takut. Jalan buat Jelekong, takut nggak ada biayanya, saya aja nggak takut. Makanya kenapa saya turun tangan? Karena saya nggak takut. Makanya ada aja duitnya. Pegawai di sana bilang, nggak tahu mereka panggil saya ayah semua. Mungkin karena yang lain panggil saya ayah gitu. Ya, ayah katanya, kami ini bakal lanjut kerja. Takut. Ya kan? Iya, rentah. Padahal sebetulnya nggak usah takut, ya kerja aja, pikirkan saja. Saya ada duitnya kan gitu. Daripada membicarakan yang kita tidak suka, bicarakan saja yang kita suka. Kan sesederhana itu. Bicarakan saja kalau pekerjaan akan berlanjut daripada ngobrol pekerjaan tidak berlanjut, betul nggak? Kan itu yang kita mau. Anehnya kita itu pengen A, tapi yang dibicarakan B. Gitu? Kan buktinya sekarang begitu dibuka wakaf semen ngucur terus. Ada yang 50, ada yang 100, nggak apa-apa, semen kok. Satu sak dengan 10 sak sama, dan dipakainya juga sasak-sasak. Betul nggak? Iya. Masa saya nggak pernah melihat kecil besar nggak? Karena begitu kita semuanya kompak, ternyata bisa. Sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa itu pikiran kita. Karena kita sudah berpikir tidak bisa. Makanya begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Ini harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Jadi ciri orang yang sudah sampai kepada Allah, cirinya 2, gak takut dan gak sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Di sini dikatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itulah jannah. Jannah itu sekarang di sini. Kalau gitu saya mau tanya, pintar nggak kalian jawabannya? Kapan surga itu bisa kita raih saat ini? Kapan? Syaratnya apa? Tidak takut, tidak sedih, gitu aja. Hayang surga, jangan takut, jangan sedih. Begitu nggak takut, nggak sedih, langsung surga diberikan saat ini juga. Karena Allah udah bilang, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan semua orang yang sehari ini masih takut, neraka. Semua orang yang sekarang masih sedih, neraka. Dijieun kesorangan. Nanti kita selidiki di mana rasa takut itu tinggal. Nah, kita kejar nanti. Kita kejar tuh rasa takut itu, di mana alamatnya? Mau saya tunjukkan alamatnya? Ternyata rasa takut itu alamatnya di pikiranmu, bukan di luar. Bahkan pikiran itu sering membuat drama yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Kan sok itu. Betul nggak? Jelas hari ini suami ada, istri ada, dar teh ngobrol. Pak, lamun ibu maut, tuh pipaseun teh. Iya, apalagi ditanya, "Pak, mun ibu maut ke papa nikah deui moal." Pipaseun, padahal kenyataan hirup keneh eta teh. Itu kan sebetulnya di pikiran. Makanya coba hindari pipaseun. Jika deui dongeng nu bagus. Betul nggak? Iya. Kenapa tidak ditanya tuh? Ya, papa tuh ingin ibu seperti apa? Gitu. Daripada mun ibu maut, rek maut banyak maut. Itu
kadang-kadang kita terjebak oleh obrolan-obrolan yang gak penting. Ya. Dan akhirnya pas saya gede cuman karena begitu. Karena sebetulnya dia memancing, ingin jawabannya begini kan sebetulnya. Mun ibu maot, bapak nikah deui. Oh, atuh. Gitu. Padahal geus maot makan teu apal. Nah di pikiran teuing, apaan can kejadian. Aduh. Tahu sekarang alamat rasa takut? Makanya saya waktu mau membebaskan rasa takut, saya cari dulu alamatnya. Begitu tahu alamatnya saya kejar dia. Makanya saya gampang sekali karena rasa takut itu alamatnya sudah ketemu oleh saya. Ternyata terjauh di dia. Mari kita buktikan. Karena saya sudah bilang ngaji dengan saya itu pakai bukti. Ya, karena saya nggak mau ngaji omong kosong. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi ulangi dulu. Pengen surga? Jawab dulu dong, pengen surga. Syaratnya apa? 1, jangan takut. 2, jangan sedih. Itu aja syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang surga itu syaratnya kudu iya kudu itu, bohong. Bohong. Karena Quran mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tuadun, surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan kepadamu andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sekali lagi, kapan kita takut? Kalau pikiran membawa kita ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau pikiran kita membawa ke masa lalu. Makanya hadir saja di sini saat ini sekarang eta surga teh. Hese ngaji surga tiba heula teu apal-apal. Jaga deui surga teh, jaga deui. Surga mah ayeuna. Syaratnya cuma 2, tidak takut dan tidak sedih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut? Gimana caranya supaya kita tidak sedih? Paham ya? Caranya sederhana. Selalu membawa pikiran kita ke sini, saat ini, sekarang. Makanya masa depan itu tidak ada. Besok itu tidak ada. Buktinya apa? Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Isuk naik angkot deui. Bayar ente. Tuh. Kan isuk teh eueuh. Supir angkot ditanya, "Nah, Pak bayar?" "Kan hari ini." "Oh, berarti gratisnya besok." "Iya, besok." "Besok naik angkot deui." "Nah, Pak bayar?" "Kan ayeuna mah. Ayeuna. Isuk gratis mah." Betul. Gitu aja. Cuman kita nggak pernah belajar, ya.